Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Anak Angkat. Di cerita kali ini saya akan bercerita alasan kenapa saya dijadikan anak angkat, terutama oleh orang tua angkat saya gitu. Ada beberapa alasan sebetulnya kenapa saya dijadikan anak angkat gitu ya. Yang pertama itu karena orang tua angkat saya sendiri tidak memiliki anak, dan posisinya adalah seorang ustadz, seorang kiai ataupun pemuka agama yang sangat dihormati, bukan hanya di desa tapi juga di lingkup kota gitu ya. Sehingga posisi yang lama tidak memiliki anak itu istilahnya mungkin membuat mereka sedih gitu ya. Nah, sehingga itu mencoba untuk memutuskan mengasuh anak angkat gitu. Kemudian yang kedua juga alasannya karena memang orang tua asli saya sendiri merupakan dari keluarga yang sangat miskin sih kalau saya bilang. Jadi untuk makan sehari-hari saja itu sangat sulit gitu ya. Dan posisinya anaknya banyak gitu ya. Kemudian posisi saya itu sudah ditinggalkan oleh ayah waktu saya masih di kandungan 6 bulanan gitu. 4 bulanan kayaknya. Kalau gak salah sih 4 bulanan gitu. Jadi ayah saya itu sudah meninggal gitu ya. Dan posisi ini tentu semakin menyulitkan keluarga asli saya gitu ya. Karena dari awal memang sudah miskin, pas-pasan, pas banget, bahkan bukan pas lagi gitu. Mungkin untuk sehari-hari saja itu sangat kekurangan gitu ya. Meskipun kekurangan, tapi yang saya tahu ya saat ini, baru tahu juga sih sebetulnya, dulu sih nggak terlalu paham. Ternyata memang keluarga ini tuh ayah saya sendiri tuh orang yang sangat sabar sebetulnya menghadapi kehidupan perekonomian yang sebetulnya miskin gitu ya, tapi tidak pernah mengeluh itu gitu. Nah, itu yang saya ambil pelajaran dari mereka gitu, sangat luar biasa gitu. Dan saya juga tidak pernah melihat seperti apa ayah saya itu, wajahnya, kemudian tubuhnya segala macam itu belum pernah melihat gitu. Jadi beruntunglah buat kalian ya yang masih ada kedua orang tua, yang ibu bapaknya masih ada. Itu menurut saya kalian adalah orang-orang yang beruntung, karena bagi anak angkat terutama yang yatim, mungkin kalian tidak akan paham gitu bagaimana rasanya hidup tanpa seorang ayah gitu. Bukan hanya hidup tanpa seorang ayah, tapi juga kalian tidak pernah tahu gitu ayah kalian itu seperti apa, wajahnya seperti apa gitu. Dan waktu itu juga fotonya tidak ada sih, karena memang ya miskin kan, foto itu harus yang orang beranda ya kalau dulu itu. Jadi jangankan untuk foto gitu kan, untuk makan aja sangat sulit gitu. Sehingga waktu itu kalau nggak salah hanya ada lukisan saja gitu. Nah, itu beberapa alasan ya. Kemudian alasan terakhir juga kenapa saya jadikan anak angkat, dari keluarga asli sendiri menjadi tumpuan harapan sebetulnya untuk memperbaiki minimal kehidupan keluarga itu gitu. Karena kan sangat miskin. Kemudian jadi kakak saya itu yang dari mulai pertama sampai yang terakhir itu kan sudah ditinggalkan oleh ayah gitu ya, waktu masih anak-anak gitu. Jadi bagaimana bisa kebayangkan bagaimana ibu saya itu sangat survive sekali menghidupi anak-anaknya gitu kan. Sehingga bahkan ini ya mungkin hampir tidak keurus gitu. Makanya itu salah satu alasan kenapa saya diserahkan kepada
orang tua gitu ya, orang tua angkat gitu kan. Nah itu kemudian dari orang tua angkat sendiri sebetulnya tinggi harapannya kepada saya, diantaranya adalah mereka berharap bahwa saya itu suksesor untuk mengelola lembaga pendidikan pesantren ya, karena mungkin mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki turunan sehingga memang perlu ada yang meneruskan pondok pesantrennya gitu. Nah ini juga memang seolah-olah anak angkat ini, kalau ada kalian ya yang posisinya mungkin sama dengan saya, jadi seolah-olah anak angkat itu menjadi tumpuan harapan untuk keluarga angkat maupun ya keluarga asli gitu. Dan ini memang posisi yang tidak mudah karena memang dibebankan sejak kecil gitu ya, bahkan sampai besar gitu. Makanya saya sendiri memiliki motivasi yang sangat besar gitu untuk terus maju, untuk terus berharap bisa sukses, dan bahkan ke depan mungkin berharap bisa membantu keluarga dari orang tua asli maupun orang tua angkat gitu ya. Karena alasan-alasan itulah sehingga saya sendiri menjadi punya semangat lebih gitu. Mungkin kalian juga merasakan atau mengalaminya gitu, dan kalian harus tetap tegar karena dengan beban harapan dari dua keluarga itu, dan kalian juga harus bisa survive, dan kalian harus tidak menjadikan beban itu menjadi sebuah beban untuk kalian mundur gitu, tapi itu beban yang harus memicu kalian untuk terus maju dan terus melesat gitu. Dan perjalanannya memang tidak mudah gitu ya, tetapi tumpuan besar, sangat besar sih kalau menurut saya, yang ditanggung oleh seorang anak angkat itu gitu, dan cobaannya pun sangat besar gitu. Mungkin kalian yang bukan status anak angkat tidak akan pernah mengalaminya gitu, tapi kalian yang statusnya anak angkat akan mengalami banyak hal yang saya kira itu sangat berat sekali gitu. Makanya lewat channel ini saya coba berbagi, minimal kalian tidak terlalu buta bagaimana kalian harus mengambil sikap pada masalah-masalah yang muncul gitu. Cukup saja ya di cerita kali ini, itulah cerita alasan kenapa saya dijadikan anak angkat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian.